Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli wasallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Para Bapak Ibu yang mulia, kita insya Allah sudah, alhamdulillah ya, sudah berada di 16 Sya'ban. Insya Allah 14 hari ke depan kita masuk Ramadan. Logikanya sederhana, jangan bingung kapan persisnya Ramadan. Dari sekarang tetapkan saja keputusan siapa yang mau kita ikut, pemerintah atau ormas. Sudah selesai masalah. Kalau pemerintah, tunggu Menteri Agama ngumumkan. Nah gitu aja. Karena seringkali secara awam masyarakat bingung. Jadi yang mana yang betul? Nggak usah bicara mana betul. Dua-dua betul. Ini wilayahnya ijtihadiyah. Nah, materi ini insya Allah sepertinya sudah saya sampaikan. Nanti boleh di-share. Dan sekaligus sudah saya menyampaikan di Ramadan nanti saya juga menyiapkan handout untuk pengajian kita. Nanti saya akan kirim sebelum Ramadan. Bahasanya sedikit gaul. Jadi saya senangnya nulis dengan bahasa Gen Z. Jadi supaya lebih enak memahaminya, lebih mudah. Karena kalau bahasa akademik cenderung agak berpikir. Nah, materi yang mau kita diskusikan hari ini adalah menjemput Ramadan dengan hati yang hidup. Jadi jangan mati hati kita. Persoalannya sekarang adalah Ramadan itu apa, kenapa, bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan nanti. Kita lihat kan, puasa. Apa itu puasa? Puasa bukan soal perut kosong, tapi tunduknya nafsu. Yang paling sederhana begini, kalau Bapak ada yang perokok di sini, saya mau tanya, rokok haram apa makruh? Bapak nggak usah jawab lisan lah. Kita masuk kategori makruh. Makruh masih bisa dikerjakan. Tidak sedikit teman kita buka puasa sahur dia merokok. Dia lupa bahwa masalah dia bukan tidak haus dan lapar. Atau masalah besar dia bukan menahan haus dan lapar. Masalah besar dia sebenarnya berhenti merokok. Nah, saya cuma mau mengatakan, bisa nggak Ramadan ini jangan kecium asap rokok? Bagi pecandu itu berat. Bagi orang yang perokok pasif ini juga tidak mudah. Karena kalau perokok pasif, untuk tidak mencium asap rokok, dia harus merubah inner circle dia. Dia harus mencari lingkungan pertemanan yang bukan perokok. Dan itu tidak mudah. Saya cuma ingin mengenalkan, puasa itu ini loh. Puasa itu adalah kemampuan untuk mendrive aku sebagaimana seharusnya. Bukan kebiasaannya. Saya sih biasanya bangun jam 7 pagi kalau hari libur. Masih leyeh-leyeh kalau bahasanya sampai jam 10 pagi. Nah, itu kebiasaan. Biasanya. Tidak, tapi drive dia menjadi seharusnya. Makanya orang sebelum Ramadan ini masih cukup waktu kita harus buat resolusi. Siapa aku di Ramadan tahun ini? Itu harus kita buat itu. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Pertama, Ramadan sebagai bengkel hati. Tagline-nya, kita datang kotor, pulang harus bersih. Masuk kotor, keluar bersih. Cuma untuk tahu kadar kotor kita, itu harus ada muhasabah, evaluasi, pemeriksaan, koreksi diri. Dan mohon maaf, Ramadan kita ini
saya cenderung mengatakan dari sejak usia berapa Bapak, Ibu sudah ngikutin ritual Ramadan, tapi pertanyaannya di Ramadan keberapa yang kita itu berhasil? Saya khawatir kalau kita buat ini nanti yang saya buat ini ada lembar muhasabah sebelum Ramadan. Nanti boleh isi. Saya khawatir kita orang yang semua Ramadan itu gagal. Kenapa gagal? Nanti kita lihat pelan-pelan. Ngapain jasad rajin ibadah kalau hati masih berpenyakit? Apa indikator paling sederhana? Indikator paling sederhana Bapak rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin puasa sunnah. Tapi begitu duduk sama orang, orang bubar. Gara-gara Bapak. Wah ya kalau dia udah datang, macam biasa yang hebat. Macam biasa yang bersih. Ampun dah lah pun yang ini. Mulutnya itu. Nah, itu artinya orang kalau sudah benar, sebenarnya dia akan menyebarkan aura damai. Jangan lupa, Nabi, orang yang biasa bermaksiat pun bukan nyaman, tapi tidak takut. Dapat solusi sama Nabi. Saya pernah punya teman. Teman saya ini pacaran. Zaman saya juga masih anak muda. Waktu itu saya ikut acara semacam kegiatan mahasiswa lah di daerah. Sekarang saya pikir udah nggak ada kampung di situ. Karena hanya sekitar 200 meter menuju puncak Sinabo, kampung itu. Jadi waktu itu datang bertanyalah kepada saya, dia panggil nama lah, namanya juga sama-sama anak muda. Tip, menurut pacaran itu boleh atau enggak? Kenapa? Saya bilang. Itu si Anu, dia tunjuk temannya yang satu. Aku ngeri kali duduk sama dia. Semua yang ku buat sama dia salah. Jadi saya bilang begini, apalah yang abang buat? Abang ada pacar? Ada. Apalah yang abang buat? Dia cerita. Saya balik tas. Menurut abang, benar gak yang abang buat? Ya enggak. Ya udah, itu aja jawabannya. Ngapain aku ngikut-ngikut apa kata dia? Pacaran haram, tidak haram. Menurut abang sendiri aja abang tidak benar. Ya tapi kan, ya masalah itu perempuan mau abang jadikan istri. Pertanyaannya, abang mau istri yang kayak mana? Itu udah dapat. Kira-kira itu layak jadi istri abang? Tinggal abang benahi ya. Maksud saya tidak mau tampil sebagai sosok menakutkan di depan orang yang udah tahu dia salah. Tapi menyalahkan orang salah itu malah menjadi masalah baru. Oke, kita lihat nih. Bagaimana cara supaya kita bisa tahu bahwa jangan sampai kita dikenal sebagai orang rajin ibadah, tapi orang nggak mau dekat sama kita. Periksa. Bisa jadi di hati kita ada penyakit, itulah yang jorok. Apa dia? Sombong, ria, dengki, merasa benar sendiri, ujub, kepo sama urusan orang, ribah, namimah, fitnah, buruk sangka. Ini yang harus kita cek. Ini ada nggak penyakit ini sama kita? Ya. Isi dengan apa? Ikhlas, sabar, syukur, tasamuh, lapang dada. Dan ini tidak bisa dilakukan spontan, sikit-sikit. Yang penting jalan. Kalau bahasa motivasinya, jangan takut jatuh. Karena yang berbahaya itu bukan jatuhnya, tapi nggak bisa bangun setelah jatuh. Itu yang berbahaya. Berjalanlah. Kalau kau jatuh, bangun. Karena Tuhanmu Maha Pengampun, jangan pernah takut, jangan pernah tidak bangun lagi setelah ada dosa yang kau lakukan berulang-ulang. Karena Nabi pernah bilang dalam satu hadis, nanti silakan baca hadis Arba'in. Ada orang yang sepanjang hidupnya prestasinya adalah buruk, satu langkah menuju mati. Prestasinya baik. Maka dia dicatat sebagai orang baik. Ada orang yang sepanjang hidupnya prestasinya baik, satu langkah menuju mati. Kalau bahasa hadisnya, sudah selangkah lagi dia masuk surga. Tapi dia bangun amal penghuni neraka. Maka dia menjadi penghuni neraka. Jadi bukan seberapa lama kau bertahan di posisi itu, tapi seberapa teguh kau ingin bertahan dalam kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak jangan menangis kalau masih berdosa. Ya. Kedua, pertama, Ramadan adalah bengkel hati.
Kedua, bagaimana cara masuk ke bengkel ini? Luruskan niat. Saya Ramadan bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk dicintai Allah. Berapa banyak orang, coba carikan sama saya amal apa yang sekarang ini nggak dilaporkan ke sosmed. Amal soleh. Sholat, laporannya ada di sosmed. Puasa, laporannya di sosmed. Nanti puasa itu buka puasanya di mana, sahurnya di mana, terawihnya di mana. Itu upload ke sosmed itu. Orang pergi umroh, saya mau tanya, Pak, Bapak pergi umroh, pakai baju ihram, foto di depan Ka'bah, boleh nggak? Apa salahnya? Tapi yang jadi masalah, ketika foto di depan Ka'bah, Bapak upload ke sosmed. Mau ngapain Bapak dengan itu? Ini contoh kecil aja. Maaf ya, setan sering merusak kita dengan cara halus. Dalilnya banyak. Ayolah, ada yang bisa bantu saya jawab. Bapak foto di depan Ka'bah, lah basa, tidak ada masalah. Tapi begitu Bapak masukkan ke Instagram, kirim ke Facebook, Bapak mau ngapain dengan itu? Enggak Ustaz, ini cuma sekedar tasyakur. Tasyakurmu itu tunjukkan dalam tindakan. Bukan upload foto ke sana kemari. Karena kalau kau upload foto ke sana kemari, kau akan terganggu untuk ngelihat komentar. Memperhatikan berapa insight-nya. Dan itu bisa merusak ketulusanmu. Sama juga dengan Bapak buka puasa bersama nanti di Adi Mulia Hotel. Ini mohon maaf, saya mau tanya, oke, salah nggak kalau ada foto-foto dokumentasi? Tidak. Terus Bapak upload, ngapain? Supaya orang tahu, Bapak buka puasanya di situ. Mohon maaf, kita sedang bicara hati, bukan bicara, itu yang saya bilang, kebiasaannya, kalau ini saya tanya satu-satu, mungkin Bapak akan bilang, apa salahnya rupanya Ustaz? Tidak salah. Tapi bahayanya banyak. Bahaya apa? Bahaya yang bisa merusak ketulusanmu. Oke? Baik, kita lihat lagi pelan-pelan. Tanya kepada diri sendiri, aku puasa buat siapa? Ngapain aku puasa? Niat yang kita buat itu kayak GPS. Kalau salah dari awal, maka seluruh apapun perjalanan itu sudah pasti menyimpang dari tujuan. Lihat ini. Mohon maaf. Bapak kalau berdiri seperti ini, terus disuruh jalan dengan berdirinya seperti ini. Bapak jangan lihat posisi badan saya, tapi lihat posisi kaki saya. Coba perhatikan kaki saya. Kalau kaki saya begini, dengan kaki saya begini, ketika saya jalan, pasti akan berbeda arah. Jika kaki saya begini, saya akan jalan begini. Tapi jika kaki saya begini, ini badan tetap sama, saya akan jalan begini. Dan apa yang terjadi? Saya akan melenceng dari posisi awal. Maka kalau masuk Ramadan, siapkan rencanamu. Tetapkan tujuanmu mau ngapain dengan Ramadan. Aku Ramadan buat cari ridho Allah dan memperbaiki diri. Coba buat ini. Ramadanku tahun ini adalah Ramadan untuk berharap ridho Allah dan memperbaiki diri. Aku nggak haus pujian. Aku tetap ibadah walau nggak dilihat orang. Coba buatkan resolusinya. Ramadanku tahun ini harus menjadi Ramadan yang berkesan di rumahku. Saya sepanjang sekian tahun, sudah 30 tahun saya berumah tangga. Saya belum pernah menemukan satu kali Ramadan pun ada khataman keluarga. Setiap awal Ramadan saya selalu tanya anak-anak saya, rencanamu berapa kali khatam Quran? Berapa kali khatam Quran? Berapa kali khatam Quran? Berapa kali khatam Quran? Tahun lalu sudah dimulai. Mulai tahun ini kita harus punya tada semampu kita. Tahun ini saya upgrade insya Allah. Saya akan titip pesan kepada semuanya, kita harus punya waktu sekali khatam Quran, di mana semua isi rumah duduk bersama untuk tadarus. Itu contohnya maksud saya. Ya. Kemudian, tadi itu luruskan ya. Tobat, tidak ada cerita. Kalau mau ridho Allah, kita ini semua orang yang paling tahu kita.
Kita ini menyimpan dosa kita masing-masing ya. Tahu kalinya kita. Kalau terbongkar nggak akan duduk di sini kita. Nggak berani angkat muka kita ya. Karena Allah sayangnya sama kita. Disimpannya dosa ya. Ditutupinya. Kalau bahasanya dihijaknya dari orang. Supaya kita masih bisa tegak. Supaya kita masih bisa melakukan aktivitas. Maka taubat. Tidak ada start tanpa taubat. Mau bersih, mandi dulu. Mau dekat Allah, taubat dulu. Gak ada cerita. Taubat itu back to the track. Atau on the track. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka taubat? Ya, tadi tahu dong. Maaf cakap kita yang di masjid ini saja bisa jadi ada yang pernah berzina. Dan berzinanya sampai sekarang masih jadi penyakit. Bapak mohon maaf, kalau kita bicara dosa, dosa itu dua sumber nih. Kalau kita tarik ke belakang, sumbernya syahwat, tarik ke belakang, sumbernya syubhat. Syubhat itu solusinya ilmu. Syahwat, ini berat. Syahwat itu kesenangan. Itu sama seperti tadi merokok. Berapa banyak orang yang setiap buka puasa nanti dia akan pergi ke tempat tertentu dan menyebut diri untuk menenangkan dirinya dengan menyebut bahwa dia ahlu hisab. Allah musab ahli hisab. Puasakah dia? Saya bilang tidak. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Apa buktinya? Ustadz, ini kan tidak haram. Pak, yang dimaksud puasa adalah itu tadi mengendalikan dirimu agar dia tetap nyaman berjalan menuju Allah. Apakah Allah menyukaimu dengan ritual itu? Bagaimana engkau bisa menjadi pejuang di jalan Allah? Berhenti merokok saja tak sanggup, bukan seumur hidup. Sebulan tak usah merokok. Tak tahan kau. Segigih apa kau? Nah, kira-kira begitu yang harus kita pahami. Kemudian yang harus kita perbaiki juga bukan dosa badan saja, tapi juga dosa hati. Ini yang paling berat, Pak. Berapa banyak orang yang badannya di masjid, tapi hatinya di tempat maksiat. Itu tidak mengherankan. Ya. Kemudian, untuk bisa tobat, hidupkan alarm yang namanya muraqabah. Apa itu? Merasa diawasi Allah. CCTV-nya Allah. Hidupkan dalam diri kita. Hidup seakan selalu di hadapan Allah. Setiap detik Allah lihat kita. Kalau ini hidup, maksiat jadi berat. Kalau alarm itu hidup, CCTV itu hidup, kita nggak berani maksiat. Saya mohon maaf. Kalau berzina mungkin kita tidak. Tapi maaf ya. Pasti, hampir pasti dengan zaman seperti sekarang ini, konten video porno atau cerita porno itu tidak sulit kita akses. Maaf sekali lagi. Terkadang kita menunjukkan wibawa seakan-akan kita adalah orang yang nggak pernah lihat itu. Tapi dalam kesepian kita suka membukanya. Jujurlah sama dirimu. Itu masih bicara yang paling sederhana loh. Bagaimana dengan pengakuan kita terhadap harta di rumah kita? Siapkah kita meninggal masih ada harta haram di rumah kita? Tidak usah ngaku sama orang banyak. Akui saja sama dirimu sendiri. Kira-kira bisa nggak nanti kau jawab sama Allah ketika dia bertanya, itu harta yang itu dari mana kau dapat? Bisakah jawaban kita menyelamatkan kita dari marah Allah nanti? Ini bentuk yang harus kita hidupkan. Ustadz, kalau begitu tidak ada nyamannya, enaknya hidup. Salah. Bapak tahu Bill Gates? Bill Gates itu salah satu orang paling kaya di muka bumi. Tapi pertanyaannya, apakah dia masuk kategori orang paling bahagia di muka bumi? Lebih 2/3 hartanya itu dia gunakan untuk acara yayasan-yayasan sosial dia. Pelayanan kesehatan, penemuan obat, ini itu apa semua. Tapi di rumah dia tidak bahagia. Ingat berapa tahun yang lalu dia mengumumkan secara terbuka bahwa dia bercerai dengan istrinya. Kesimpulannya, Bill Gates tidak bahagia dalam rumah tangga. Karena orang tidak akan mau membuang kebahagiaan dari rumahnya. Karena bahagia tidak bisa dinilai dengan uang. Berapa banyak orang mengakhiri hidup di saat puncak hidup. Perhatikan di negeri kita ini. Berapa banyak orang-orang hebat. Mohon maaf.
Walaupun tidak ada survei terbuka, tapi selalu muncul. Misalnya artis tidak bisa bertahan rumah tangganya dalam tempo lama. Apa yang kurang? Muka, ganteng, muka cantik, harta banyak, tapi gagal dalam rumah tangganya. Kenapa? Sering kita tidak jujur sama diri kita sendiri. Itu dia. Ya, kalau ini hidup, arti ini hidup itu apa maksudnya? Sinyal alarm furaqabah itu hidup, maksiat jadi berat kita lakukan. Latihan simpel, selalulah mengatakan aku lihat, Allah lihat aku. Allah pasti dengar aku. Tidak ada tempat tersembunyi dalam hidupku. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai makanan hati kita? Ramadan itu puasa, tapi buka puasa kita. Every time-nya adalah baca Quran, salat. Salat, zikir. Quran, salat, zikir. Quran, salat, zikir. Ketemu orang, infak. Infak bentuknya bisa harta, bisa keramah tamahan, bisa senyum. Coba lakukan itu saja. Kalau hati lapar, obatnya Quran. Banyak orang yang rajin baca, tapi sedikit merenung. Nanti baca Quran, jangan target khatam. Karena kalau target khatam, kalau udah khatam, berhenti baca. Targetnya, hati kalau bisa bukan khatam, tapi ketamparan. Gimana caranya? Ada ayat-ayat Quran yang aku membacanya, di mana aku terpukul dengan ayat ini. Aku tercubit dengan ayat-ayat ini. Insya Allah nanti saya akan mencoba nge-share banyak-banyak di seputar ini. Satu ayat yang bikin mikir itu lebih baik daripada satu juz yang kosong dari renungan. Ini dia. Apakah Quran sudah jadi sahabat kita sekarang? Nah, nanti di sini ada lembar muhasabah. Kapan terakhir kali Bapak pegang Quran, baca Quran? Hari ini, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, kapan terakhir kali khatam Quran? Itu masih bicara kuantitasnya, belum bicara kualitas. Seperti apa hubunganmu dengan Quran? Kalau hubunganmu istimewa, kau pasti tidak akan pernah meninggalkan baca Quran dalam hari-harimu. Walau satu ayat. Baik, terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Kualitas, perbaiki kualitas. Sedikit tapi hidup itu lebih Allah cintai daripada banyak tapi mati. Maksudnya apa? Ibadah banyak, tapi nggak ngaruh ke hati. Sedekah rame, tapi sombongnya nggak turun. Riyaknya nggak turun. Apa bentuknya? Sedekahnya rame, tapi berbarengan dengan sedekah yang muncul, riyaknya muncul. Saya alhamdulillah tahun ini saya banyak sedekah. Si anu saya bantu, si anu saya bantu. Untuk apa Bapak laporkan sama orang? Itu. Sedikit tapi hidup lebih baik daripada banyak tapi kosong. Apa tanda Ramadan kita berhasil? Salat makin rapi. Maksiat makin risih. Hati makin lembut. Jadi kalau ibadah, ibadahnya makin bagus. Bermaksiat makin risih, nggak tenang rasanya. Hati makin lembut. Orang yang hatinya lembut, dia tidak orang yang melihat orang dari posisinya, tapi melihat orang dari fungsinya. Ketika ada orang kakinya atau orang cacat datang ke rumah kita, atau orang susah datang ke rumah kita, dan dia minta tolong, cobalah merenung. Kenapa orang ini datang ke rumah saya? Apa rencana Tuhan untukku dari orang ini? Ini orang yang banyak mikir. Sehingga tidak ada dalam hidupnya sesuatu kecuali menjadikan dia baik. Oke, saya rangkum ini. Bagaimana Ramadan kita supaya berhasil? Buat tabulasi dirimu sekarang. Putuskan siapa kau sekarang. Orang yang dicinta Allah atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Orang yang banyak maksiat atau tidak? Kalau iya, apa saja maksiat? Orang yang orang lain senang kita jumpa dia atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Hasil tabulasi ini bawa nanti ke Ramadan. Benahi diri kita di sana. Allah belum mencintai saya. Allah cuma memberi saya standar manusia yang orang tidak muslim pun dapat. Bahkan lebih dari saya.
Apa yang kau maksud dengan Allah tidak mencintai? Aku masih jarang tahajud, aku belum bisa tertib baca Quran, kata-kataku masih jorok, aku belum menjadi suami yang dicintai karena Allah oleh istriku, aku belum menjadi ayah yang diidolakan oleh anak-anakku, aku belum menjadi saudara kandung yang disayangi dan dicintai oleh saudara kandungku, atau anak yang dibanggakan oleh orang tuaku, yang mereka selalu mengatakan bahwa aku adalah penyejuk mata mereka. Aku belum menjadi tetangga yang baik karena jarang sekali aku bertegur sapa dengan tetanggaku. Sepertinya aku belum menjadi orang baik. Itulah yang harus kita benahi. Di kantor bagaimana? Ada tipikal orang yang dia tidak karena jabatannya, tapi karena fungsinya. Setiap dia datang, orang senang lihat dia. Ada tipikal orang yang kalau dia datang, orang diam dan tidak mau berkata-kata. Kita mau pilih yang mana? Persoalan setelah kita memilih, apa yang harus kita lakukan? Saya kira ini catatan yang mungkin bisa menjadi catatan untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau penyampaian ini mungkin tidak begitu pas. Tapi insya Allah saya menjanjikan nanti di Ramadan, kita kalau tidak silap pertemuan yang saya sepakati di hari Selasa. Nah, di setiap hari Selasa nanti saya akan kasih handout-nya. Bapak, setiap kajian saya akan buat lembar muhasabahnya. Apakah itu mau di print out atau dikasih via WhatsApp atau saya buat dalam format dokumen Word nanti bisa dikerjakan insya Allah. Semoga Allah beri keberkahan. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل هذا جمعنا في هذا المجلس جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.